Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Orientasi Kewirausahaan dan Kompensasi Jaringan dan Sumber Daya Manusia Internasionalisasi UKM di Oman. Kita kelompok 3 yang terdiri dari 1. Cici Novianti, 2. Cahya Aulina Mukti, 3. Dela Hulfatin Nisa, 4. Azari Rizky Karomah, 5. David Wipayoga. Introduction. Peran usaha kecil dan menengah UKM di negara berkembang dan negara berkembang menjadi sangat penting karena mereka adalah sumber utama penciptaan lapangan kerja dan juga berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan ekspor dan pertumbuhan PBD. Dengan akses ke teknologi baru dan gesit serta selera dan kemampuan untuk menerima resiko dan ketidakpastian, UKM pasar berkembang secara signifikan, meningkatkan kemampuan mereka untuk melintasi batas-batas nasional dan memasuki lingkungan bisnis baru yang menantang. Dalam pencarian untuk pertumbuhan berprofitabilitas, meskipun beberapa penelitian telah dilakukan yang berfokus pada praktik internasionalisasi UKM di negara maju. Ada sedikit penelitian yang berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses internasional UKM di ekonomi pasar berkembang. Penelitian tentang internasionalisasi UKM di wilayah depan bahkan lebih langka, meskipun wilayah ini merupakan rumah bagi tengah lusin ekonomi yang kaya dan berkembang pesat ini, terlepas dari kenyataan bahwa pemerintah di GCC termasuk Oman di mana studi ini dilakukan telah menyadari pentingnya strategis UKM dalam meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan pasca kemerosotan harga minyak global yang merupakan ekspor utama kawasan ini. Studi ini mencoba untuk mengisi kesenjangan dalam literatur dan menanggapi rekomendasi yang dibuat oleh Yara dan George Javalgi dan Hobbs yang mengusulkan bahwa dampak modal manusia, orientasi kewirausahaan, dan hubungan jaringan pada ekspansi internasional UKM baru diperluas ke pasar negara berkembang. Tinjauan literatur. Operasi internasional perusahaan telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir karena beberapa faktor, termasuk globalisasi, dan fenomena ini telah menarik perhatian peneliti, pembuatan kebijakan, dan penguasa atau Amal and Vilho 2010, Korsakian dan Tvaronavians 2012 berpendapat bahwa fenomena ini internasionalisasi kini telah menjadi titik fokus penelitian dalam kewirausahaan internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, sorotan tertuju pada strategi internasionalisasi dan proses internasionalisasi, termasuk cara masuk dan kecepatan internasionalisasi. Solberg and Duriers 2006, Tupura, Sarenketo, Pumalen, Jantunen, and Keilahiko 2008. Dengan demikian, internasionalisasi telah didefinisikan dengan cara yang berbeda oleh beberapa penulis. Wells and Laustarian tahun 1900 pada tahun 1988 telah menggambarkan internasionalisasi sebagai meningkatkan keterlibatan dalam operasi internasional. Pengembangan hipotesis 1. Sumber daya manusia dan internasionalisasi. Modal manusia adalah salah satu faktor terpenting yang mendukung pertumbuhan dan ekspansi wirausaha serta peluang ekonomi. Beberapa ahli telah mempelajari dampak modal manusia pada internasionalisasi dan telah mengidentifikasi beberapa faktor yang membentuk modal manusia. Jaringan dan kompetensi dan internasionalisasi. Jaringan adalah komponen penting yang mempengaruhi internasionalisasi perusahaan, terutama UKM. Perusahaan kecil mencoba mengasok pemasok, pelanggan, distributor, pasar luar negeri melalui jaringan bisnis. Sebuah jaringan
hubungan pertukaran yang terhubung antara individu atau organisasi yang melibatkan pertukaran sumber daya antara anggota yang berbeda. Orientasi kewirausahaan dan internasionalisasi. Orientasi kewirausahaan adalah konstruk yang dicirikan oleh filosofi manajerial, perilaku perusahaan, keterampilan manajer pribadi, dan sifat-sifat 91 yang bersifat kewirausahaan. Orientasi kewirausahaan perusahaan memungkinkan UKM untuk mencari arah pertumbuhan dan memungkinkan masuk ke pasar baru atau Coffin and Slavin pada tahun 1900. Dampak volatilitas pasar. Ada beberapa faktor lingkungan yang dapat memoderasi hubungan antara orientasi kewirausahaan dan kinerja ekspor UKM. Volatilitas pasar mengacu pada jumlah perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis. Karena banyaknya dan variabilitas faktor lingkungan, bisnis internasional cenderung lebih tidak stabil daripada lingkungan domestik. Selanjutnya yaitu result. Skala tipe Likert yang digunakan untuk mengembangkan konstruksi diperiksa untuk reliabilitas dan validitas. Sifat psikometrik dari skala pengukuran telah divalidasi oleh penelitian sebelumnya. Keandalan setiap item diperiksa menggunakan Cronbach alpha yang merupakan ukuran konsistensi internal skala. Ini adalah ukuran reliabilitas skala yang digunakan secara luas dan nilai alpha lebih dari 0,70 menunjukkan bahwa pengukuran tersebut dapat diandalkan. Nilai alfa dari semua item ditemukan lebih tinggi dari 0,70 sehingga menunjukkan bahwa item tersebut dapat diandalkan. Analisis faktor mengecualikan item dengan pemuatan faktor yang buruk, dan 2 item dalam skala orientasi kewirausahaan, 3 item dalam skala modal manusia, dan 1 item dalam skala volatilitas pasar dikeluarkan karena pemuatan faktor kurang dari 0,50 yang merupakan nilai minimum nilai untuk ukuran sampel ini, Hare 2010. Dengan demikian, semua item reliable dan valid untuk analisis lebih lanjut. Nilai-nilai reliabilitas dan validitas ukuran dapat dilihat pada tabel 1, hasil analisis korelasi ditunjukkan pada tabel. Tabel 2, korelasi yang tidak cukup tinggi menyebabkan masalah multikolinearitas. Tabel 3, menunjukkan hasil regresi logistik. Seperti dapat dilihat dari tabel 3, presentasi kasus yang diklasifikasikan adalah 72%, yang menunjukkan bahwa variabel independen atau modal manusia, kompetensi jaringan, dan niat kewirausahaan adalah prediktor yang baik dari variabel dependen, yaitu tingkat internasionalisasi. Selanjutnya yaitu development of skills. 1. Skala modal manusia. Tingkat pendidikan manajer dan pengalaman internasional mereka selama bertahun-tahun telah digunakan dalam sejumlah penelitian untuk mengukur modal manusia. Studi saat ini telah menggunakan skala yang diusulkan oleh Dar dan Misra 2019 untuk mengukur modal manusia perusahaan. 2. Skala kompetensi jaringan. Skala kompetensi jaringan yang digunakan untuk mengukur upaya pemanfaatan hubungan jaringan terdiri dari 3 item dan didasarkan pada skala yang dikembangkan oleh Ritter, Wilkinson, dan Johnston 2002. 3. Skala orientasi kewirausahaan. Konstruk orientasi kewirausahaan yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada skala yang dikembangkan oleh Coffin dan Slavin 1989 dan selanjutnya divalidasi oleh Orengo 2012. Konstruk EO ini memiliki 3 dimensi, yaitu inovasi, pengambilan risiko, dan proaktif untuk mengukur tingkat internasionalisasi perusahaan. 4. Skala volatilitas pasar. Volatilitas pasar dalam penelitian ini didasarkan pada skala yang dikembangkan oleh Jaworski dan Kohli 1993 yang terdiri dari 4 item. Masing-masing item diukur pada skala Likert 5 poin, di mana 1 menunjukkan bahwa responden sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut dan 5 menunjukkan persetujuan yang kuat. 5. Ukuran derajat internasionalisasi. Ukuran yang paling umum digunakan untuk memahami tingkat kinerja internasional suatu perusahaan adalah penjualan internasional sebagai persentase dari penjualan total atau ISTS, yang telah digunakan dalam beberapa studi penelitian seperti Sullivan 1994.
6 variabel kontrol. Dua variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran dan umur perusahaan. Result. Skala tipe Likert yang digunakan untuk mengembangkan konstruksi diperiksa untuk reliabilitas dan validitas. Sifat psikometrik dari skala pengukuran telah divalidasi oleh penelitian sebelumnya. Kendala setiap item diperiksa menggunakan Cuthbert alpha yang merupakan ukuran konsisten internal skala. Ini adalah ukuran reliabilitas skala yang digunakan secara luas dan nilai alfa lebih dari 0,70 menunjukkan bahwa pengukuran tersebut dapat diandalkan. Nilai alfa dari sebuah item ditemukan lebih tinggi dari 0,70 sehingga menunjukkan bahwa item tersebut dapat diandalkan. Analisis faktor pengecualian item dengan pemuatan faktor yang buruk dan 2 item skala orientasi kewirausahaan, 3 item dalam skala modal manusia, dan 1 item dalam skala validitas pasar dikeluarkan karena perbuatan faktor kurang dari 0,50 yang merupakan nilai minimum. Nilai untuk ukuran sampel ini atau HAIR 2010. Dengan demikian, semua item reliable dan valid untuk analisis lebih lanjut. Nilai-nilai reliabilitas dan validitas ukuran dapat dinilai pada tabel 1. Hasil analisis koreksi ditunjukkan oleh pada tabel. Tabel 2. Koreksi yang tidak cukup tinggi menyebabkan masalah multikolinaritas. Tabel 3 menunjukkan hasil regresi logistik. Seperti dapat dilihat dari tabel 3, persentase kasus yang diklarifikasi adalah 72%, yang menunjukkan bahwa variabel independen atau modal manusia, kompetensi jaringan, dan niat kewirausahaan adalah prediktor yang baik dari variabel dependen, yaitu tingkat internasional. 1. Validity and reliability result. Variabel modal manusia Cuthbert alpha 0,860, CR 0,789, AV 0,606. Variabel kompetensi jaringan Cuthbert alpha 0,819, CR 0,942, AV 0,636. Variabel orientasi kewirausahaan Cuthbert alpha 0,780, CR 0,845, AV 0,681. Variabel volatilitas pasar Cuthbert alpha 0,875, CR 0,837, AV 0,738. Tabel 2 menunjukkan bahwa korelasi yang tidak cukup tinggi menyebabkan masalah multikolinaritas. Tabel ketiga menunjukkan hasil regresi logistik. Seperti dapat dilihat dari tabel 3, persentase kasus yang diklasifikasikan adalah 72%, yang menunjukkan bahwa variabel independen atau modal manusia, kompetensi jaringan, dan niat kewirausahaan adalah prediktor yang baik dari variabel dependen, yaitu tingkat internasionalisasi. Oman yang dianggap sebagai pasar berkembang yang tumbuh cepat dan ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di kawasan GCC atau NSCI 2018 memainkan peran yang semakin penting di pasar internasional karena ekspornya yang beragam ke beberapa negara Asia, Afrika, dan Eropa. Produk yang dibuat di Oman sekarang dijual di lebih dari 100 negara dan pemerintah telah menerapkan fokus baru pada UKM dalam upaya mendiversifikasi ekonomi dari produk minyak bumi. Studi ini berfokus pada internasionalisasi UKM Oman dan memiliki beberapa implikasi penelitian dan manajerial. Kompetensi jaringan yang merupakan faktor signifikan dalam menciptakan hubungan jaringan juga ditemukan berdampak positif pada tingkat internasionalisasi UKM di Oman. Beberapa penelitian di negara barat menemukan bahwa kompetensi jaringan pemilik dan manajer memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja
internasional UKM dengan membantu menjalin hubungan dengan pemasok penting, pelanggan, lembaga pemerintah, dan organisasi lain di pasar luar negeri. Studi ini juga menemukan hubungan yang kuat dan positif antara orientasi kewirausahaan dan tingkat internasionalisasi UKM di Oman. Ini juga mendukung temuan dari berbagai studi penelitian yang mempelajari hubungan antara dua variabel ini. Zahra dan Garvis dan Besser dan Miller telah menemukan dalam studi mereka pada perusahaan internasional Amerika bahwa volatilitas pasar secara signifikan memoderasi hubungan antara kewirausahaan internasional dan kinerja perusahaan. Dengan kata lain, ketika volatilitas pasar meningkat, ada kemungkinan lebih tinggi bahwa perusahaan akan berusaha untuk memperluas secara internasional dan pemilik dan manajer dapat secara positif mempengaruhi kinerja perusahaan. Conclusion and limitation. Proses internasionalisasi perusahaan telah menarik perhatian pada peneliti di seluruh dunia, tetapi sedikit upaya telah dikhususkan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi internasionalisasi UMK, terutama di pasar negara berkembang. Studi ini menambah pengetahuan yang ada tentang proses internasionalisasi dengan berfokus pada UMK di pasar berkembang seperti Oman. Studi ini juga mendukung dan memvalidasi tentuan dari beberapa studi tentang internasionalisasi yang sebelumnya dilakukan di negara-negara barat. Penelitian ini didasarkan pada data empiris dan juga memberikan kerangka teoritis dengan mengidentifikasi beberapa faktor dan perilaku utama, misalnya pengambilan resiko jaringan yang akan membantu UKM di Oman untuk membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di lingkungan bisnis yang sangat kompleks dan dinamis. Juga moderator yang digunakan dalam penelitian volatilitas pasar didasarkan pada literatur yang tersedia. Pengaruh moderator lain dapat dipertimbangkan untuk studi lebih lanjut. Kajian ini juga akan diperkuat dengan analisis multiple country karena hanya berbasis di satu negara. Dengan mereplikasi studi ini di pasar lain, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dampak konstruksi ini pada internasionalisasi UKM di negara-negara tersebut. Demikian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.